Selamat pagi, perkenalkan nama saya Safa Cisa Azura, biasa saya dipanggil Safa. Saya merupakan mahasiswa program studi akuntansi Binus University. Pagi ini saya ingin mempresentasikan proyek dari mata kuliah Pancasila saya yang berjudul Pancasila dan Pendidikan Berkualitas Membangun Karakter Bangsa Melalui Sistem Pendidikan Berbasis Komunitas, terkait dengan SDG nomor 4, yaitu pendidikan berkualitas. Oke, kemudian adapun, bagian dari presentasi saya pagi hari ini, yaitu ada yang pertama latar belakang, kemudian rumusan masalah, yang ketiga yaitu hasil temuan di lapangan, dan yang keempat yaitu solusi yang ditawarkan, serta kesimpulan, dan yang terakhir refleksi pribadi. Oke, saya mulai dulu dengan pendidikan berkualitas. Apa sih pendidikan berkualitas itu? Pendidikan berkualitas merupakan salah satu tujuan penting seperti yang tercantum pada SDGs, yaitu menekankan pentingnya akses pendidikan yang inklusif dan setara serta mendorong kesempatan belajar sepanjang hayat. Pendidikan berkualitas itu tidak hanya berfokus pada penyampaian di bidang akademik saja, dalam artian tidak hanya sebatas pemberian wawasan atau ilmu pengetahuan di bidang akademik, namun juga harus mencakup pembentukan karakter dari peserta didik itu sendiri. Selanjutnya yaitu dimulai dengan latar belakang. Pendidikan berkualitas merupakan tantangan bagi generasi penerus bangsa. Kurangnya pemahaman serta implementasi nilai yang terkandung dalam Pancasila pada pendidikan formal menyebabkan adanya dekadensi moral para penerus generasi penerus bangsa. Sistem pendidikan di Indonesia masih belum merata dan terdapat kesenjangan antar satu daerah dengan daerah lainnya. Ketimpangan sarana dan prasarana, fasilitas pendidikan, tenaga pendidik, serta kurikulum membuat sistem pendidikan di Indonesia masih banyak terjadi masalah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kondisi sistem pendidikan di Indonesia saat ini masih belum merata. Dengan mengintegrasikan Pancasila ke dalam sistem pendidikan berbasis komunitas, Indonesia dapat menciptakan sistem pendidikan yang dimana di dalamnya tidak hanya mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik, dalam artian yaitu kemampuan akademik, tetapi juga membangun karakter bangsa yang kuat pada diri peserta didik tersebut. Sehingga diharapkan dengan adanya pendidikan berkualitas, peserta didik tidak hanya memiliki kemampuan kompeten di bidang akademik saja, namun juga memiliki rasa cinta tanah air dan tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap sesama. Yaitu selanjutnya, terkait dengan rumusan masalah, ada 3. Yang pertama yaitu bagaimana pengaruh pendidikan berbasis komunitas terhadap pembangunan sosial dan budaya masyarakat dalam konteks penguatan nilai Pancasila. Kemudian yang kedua yaitu apa saja tantangan yang muncul saat penerapan pendidikan berbasis komunitas yang berlandaskan Pancasila untuk mencapai tujuan pendidikan berkualitas. Dan yang ketiga yaitu apa peran sistem pendidikan dalam mengembangkan generasi muda yang berkualitas dan berkarakter berdasarkan nilai Pancasila. Hasil temuan di lapangan, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan, yaitu yang pertama, keterbatasan sumber daya dan pelatihan kepada guru terkait dengan penerapan integrasi nilai Pancasila dalam kurikulum lokal. Kemudian adanya keterbatasan infrastruktur dalam mengakses pendidikan seperti internet yang terbatas dan ruang kelas yang tidak memadai. Selanjutnya yaitu kualitas pendidikan yang tidak merata antar satu daerah dengan daerah lainnya, sehingga hal ini menjadi salah satu tantangan dalam penerapan pendidikan berbasis komunitas. Dan yang terakhir yaitu kebijakan dalam mendukung pendidikan berbasis komunitas yang biasanya memakan anggaran cukup besar. Adapun solusi yang bisa saya tawarkan yaitu yang pertama pemberian pelatihan kepada guru agar dapat mengintegrasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam proses belajar mengajar dengan siswa di sekolah. Yang kedua yaitu peningkatan akses terhadap pendidikan seperti perbaikan infrastruktur pendidikan, misalnya akses terhadap internet, kemudian ruang kelas pendidikan yang lebih layak, dan juga fasilitas pendidikan seperti komputer dan lain sebagainya, supaya lebih efektif penyampaian pengajarannya dan efisien. Selanjutnya yang ketiga yaitu penguatan kolaborasi antara lembaga pendidikan, misalnya sekolah, masyarakat, dan pemerintah untuk mendukung pendidikan berbasis komunitas.
Adapun kesimpulan dari proyek yang telah saya lakukan, yaitu pendidikan berkualitas membangun karakter bangsa melalui sistem pendidikan berbasis komunitas merupakan salah satu upaya yang relevan dalam mengembangkan pendidikan yang tidak hanya terfokus pada akademik saja, namun juga pembentukan karakter terutama generasi penerus bangsa Indonesia. Kemudian dengan mengintegrasikan nilai Pancasila dalam sistem pendidikan dapat menguatkan karakter terutama pada individu, menciptakan rasa persatuan dan kesatuan, serta memastikan pendidikan yang inklusif dan adil di Indonesia. Kemudian untuk refleksi pribadi setelah melaksanakan proyek ini, yaitu dari saya pribadi dengan melalui pendidikan, karakter serta nilai luhur yang mencerminkan bangsa dapat dibangun terutama pada generasi penerus bangsa. Pancasila sebagai dasar negara berperan penting dalam membentuk karakter bangsa. Kemudian komunitas menjadi salah satu peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan serta keterlibatannya menjadi sangat krusial dalam dunia pendidikan ini. Selanjutnya yaitu masih ada banyak sekali kesenjangan pendidikan di Indonesia terutama sehingga pentingnya pemerataan pendidikan khususnya di daerah terpencil 3T agar proyek pendidikan berbasis komunitas ini berhasil. Akhir kata, pelaksanaan proyek ini menjadi salah satu sarana untuk memberikan pengetahuan, khususnya terkait dengan kolaborasi antara Pancasila dan pendidikan berkualitas dalam membangun karakter bangsa Indonesia. Pendidikan tidak boleh hanya terfokus pada bidang akademik saja, namun juga harus pembangunan karakter antar individu agar sesuai dengan nilai luhur Pancasila. Dengan penjabaran yang telah dilakukan sebelumnya, saya berharap pendidikan Indonesia lebih baik dan tidak ada lagi kesenjangan antar daerah sehingga Indonesia dapat mencetak generasi penerus bangsa dengan karakter yang berpedoman pada nilai Pancasila. Sekian dari saya, terima kasih banyak.